Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia dengan NIM 311419004. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan untuk membuat video pembelajaran pemanfaatan teknologi digital yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi digital yang berkaitan dengan materi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisa dan menggunakan data yang ada dalam sistem. Proses yang terjadi di dalam Artificial Intelligence adalah learning, reasoning, dan self-correction. Definisi Artificial Intelligence menurut para ahli. Pendapat yang pertama datang dari John McCarthy tahun 1956. Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat berperilaku seperti manusia. Pendapat yang kedua dari Herbert Simon tahun 1987. Menurut Herbert Simon, kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut manusia cerdas. Artificial Intelligence memiliki 4 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kecerdasan, yang kedua sudut pandang penelitian, yang ketiga sudut pandang bisnis, dan yang keempat sudut pandang pemrograman. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan, yaitu membuat mesin menjadi lebih cerdas, dalam artian mampu membuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah sudut pandang penelitian, merupakan studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal sebaik manusia. Yang ketiga adalah sudut pandang bisnis, merupakan kesimpulan peralatan yang sangat powerful dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan yang terakhir adalah sudut pandang pemrograman, yaitu studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, dan pencarian. Artificial Intelligence memiliki 3 tujuan. Tujuan utama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua adalah tujuan ilmiah, yaitu memahami apa itu kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah tujuan komersial, yaitu membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Artificial Intelligence memiliki 2 kategori, yaitu lemah atau kuat. Yang pertama, Artificial Intelligence lemah atau yang dikenal juga dengan AI sempit, yaitu sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Asisten pribadi virtual seperti Apple Siri adalah bentuk dari Artificial Intelligence lemah. Yang kedua adalah Artificial Intelligence kuat, atau dikenal juga sebagai kecerdasan buatan umum, yaitu sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan Artificial Intelligence. Yang pertama, Strong Artificial Intelligence. Pendekatan ini ingin menuju ke pembuatan mesin yang bisa benar-benar berpikir dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu Weak Artificial Intelligence. Pendekatan ini berurusan dengan pembuatan kecerdasan buatan di komputer yang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan suatu masalah, namun bisa berperilaku seakan-akan ia memiliki kecerdasan. Pendekatan ini menyatakan bahwa sebuah mesin yang diprogram dengan cukup akan dapat meniru pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu Applied Artificial Intelligence, berusaha menghasilkan suatu sistem cerdas yang secara komersial dapat digunakan sebagai contoh sebuah sistem keamanan
yang dapat mengenali wajah orang yang boleh memasuki gedung. Yang terakhir adalah kognitif artificial intelligence, memandang komputer sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Sebagai contoh, teori tentang bagaimana cara kita mengenali wajah dan benda-benda lainnya, atau bagaimana kita memecahkan masalah yang abstrak. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan teknologi artificial intelligence. Yang pertama yaitu filter email di Gmail. Google menggunakan AI untuk mengorganisir email yang masuk ke akun Gmail seseorang. Sistem ini dapat menganalisis email yang diterima dan mengelolanya ke dalam beberapa kategori, seperti primary, social, promotion, update, forum, dan spam. Sistem filter ini memudahkan pengguna untuk menemukan email yang penting dengan cepat. Google juga mengklaim bahwa filter berbasis AI ini dapat mencegah lebih dari 99% spam masuk ke inbox seseorang. Yang kedua yaitu penggunaan AI dalam media sosial. Contohnya adalah Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan teknologi AI. Salah satunya untuk mengenali wajah seseorang. Facebook menggunakan teknologi bernama Deepface untuk mengenali wajah orang yang berada di foto. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi secara manual menandai foto karena teknologi AI ini akan melakukannya. Yang ketiga adalah chatbot untuk bisnis online. Chatbot yang menggunakan teknologi artificial intelligence bernama Natural Language Processing mampu memahami, menganalisis, dan merespon pertanyaan konsumen dengan cepat dan tepat. Chatbot dengan NLP saat ini juga dapat belajar dari percakapan sebelumnya sehingga mampu meningkatkan kemampuannya dalam merespon dan memberi solusi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.